Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Oke teman-teman, saya di sini Muhammad Alfian Fatur Rahman dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, program studi Teknik Pertambangan. Nah, di sini saya akan membuat video atau memaparkan video sedikit mengenai akhlak sosial, yang mana tujuan dari dibuatnya video ini salah satunya adalah untuk memenuhi tugas Al-Islam Kemuhammadiyahan, dan selebihnya semoga kita, khususnya saya sendiri, bisa mendapatkan atau meraih ilmu yang lebih dari materi ini. Dan umumnya untuk yang menonton video ini bisa mendapatkan ilmu dari apa yang saya paparkan. Oke, kita ketahui bahwasanya manusia adalah makhluk makhluk sosial, yang mana tidak lepas dari lingkungan sekitarnya, dari mulai sesama manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Nah, dalam Islam itu sudah diatur semuanya, bagaimana kita bersosial secara akhlak yang mulia, secara akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, di sini poin pertama yaitu apa sih pandangan Islam tentang kehidupan. Nah, menurut pandangan Islam, manusia secara etimologi disebut juga insan, yang dalam bahasa Arabnya berasal dari kata nasia yang berarti lupa. Nah, dan jika dilihat dari akar al-uns, maka kata insan berarti jinak. Sini sudah ada dua perumpamaan dari manusia, yaitu lupa dan jinak. Dari kedua akar kata tersebut, kata insan dipakai untuk menyebut manusia, karena manusia memiliki sifat lupa dan jinak. Dalam arti manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Keberadaan manusia sangat nyata berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Seperti dalam kenyataannya, manusia adalah makhluk yang berjalan di atas dua kaki dan memiliki kemampuan untuk berpikir. Sedangkan berpikir itu sendiri merupakan sifat dari manusia yang menentukan hakikat kesempurnaan dari diciptakannya manusia. Nah, manusia juga memiliki karya yang dihasilkan sehingga berbeda dengan makhluk yang lainnya. Hasil karya manusia itu dapat setinggi psikologi, geografis, situasi emosional dan intelektual yang melatar belakangi hasil karyanya. Dari hasil karya itu menjadikan ia menjadi makhluk yang menciptakan sejarah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana manusia dalam kehidupan sosialnya. Nah, sebelum kita menguraikan masalah-masalah sosial dalam kehidupan manusia, perlu bagi kita untuk apa saja yang diperlukan dalam bersosial di kehidupan. Para ahli mendefinisikan sosial sebagai sebuah ungkapan yang nampaknya masih terdapat beberapa sudut pandang yang berbeda, sehingga mereka mendefinisikan sosial belum ada satu kesepakatan. Nah, berikut ini beberapa pendapat mengenai apa itu sosial. Satu ahli mengatakan sosial adalah sifat dasar dari setiap individu.
Dan yang lainnya berkata sosial adalah lebih dari sekedar jumlah manusia secara individu, karena mereka terlibat secara individu dan secara bersama-sama. Para ahli yang lain mengatakan sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan. Ada juga yang mengatakan sosial adalah sebuah inti dari bagaimana para individu berhubungan, walaupun masih juga diperdebatkan tentang pola berhubungan itu sendiri. Nah, dari beberapa pendapat yang telah disebutkan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwasanya sosial adalah hubungan individu dalam sebuah kelompok atau komunitas dan bagaimana cara mereka menjalin hubungan antar sesama dalam berbagai kegiatan bersama, dan hubungan ini merupakan inti dari sebuah interaksi masing-masing dan dengan lingkungan oleh sebuah pola tertentu. Nah, karena sosial merupakan cara manusia berhubungan dengan sesama dalam berbagai kegiatan, maka seiring dengan perkembangan budaya manusia, sifat sosial juga mengalami perkembangan peranata yang timbul berdasarkan tujuan atau kegiatan yang telah disepakati bersama. Menurut Koenjara-Ningrat, dalam kehidupan masyarakat banyak sekali terdapat peranata-peranata sosial. Keanekaragaman peranata sosial tersebut berbeda-beda antara orang satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah komunitas, menurutnya ada 8 macam peranata sosial sebagai berikut. Yang pertama yaitu peranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup kekerabatan. Misalnya keluarga. Yang kedua, peranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mata pencaharian, misalnya pertanian. Yang ketiga, peranata sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, misalnya yaitu SD, SMP, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu peranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan rohani, batiniah dalam menyatakan rasa keindahan dan reaksi, misalnya yaitu seni rupa, seni lukis, dan lain sebagainya. Yang kelima, peranata sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berhubungan dengan Tuhan dan yang tidak kita ketahui, yaitu misalnya masjid, gereja, wihara. Yang ketujuh, yaitu peranata sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mengatur kehidupan berkelompok atau bernegara, misalnya pemerintah atau partai politik. Yang terakhir, yang kedelapan, peranata sosial yang bertujuan untuk mengurus jasmani manusia, misalnya memelihara dalam kesehatan, kecantikan, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita sebagai manusia sekaligus anggota masyarakat, istilah sosial selalu berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia, dengan lingkungannya. Nah, seperti kehidupan kaum miskin di kota, kehidupan kaum berada, kehidupan nelayan, dan seterusnya. Dalam Islam diartikan sebagai satu sifat yang mengarah pada satu empati terhadap kehidupan antar sesama manusia, sehingga memunculkan sifat tolong menolong, membuat saling bantu membantu yang kuat terhadap yang lain, sehingga sering dikatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai orang atau manusia mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Pada dunia pendidikan, istilah sosial dipakai untuk menyebut salah satu jurusan yang harus dipilih ketika memasuki jenjang sekolah menengah
atas atau pilihan ketika memasuki perguruan tinggi. Dan jurusan tersebut adalah jurusan yang berkaitan dengan segala aktivitas yang berkenan dengan tindakan hubungan antar manusia. Lebih dari itu, manusia dalam kehidupan sosialnya menggunakan akal budi sebagai suatu dasar sistem nilai yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Hidup berbudaya tersebut meliputi filosofi, aktivitas, dan artefak yang meliputi segala aspek kehidupan manusia itu sendiri. Nah, itu poin pertama yang berkaitan tentang Islam, pandangan Islam. Yang akan kita bahas di video ini yaitu poin masyarakat dambaan Islam. Jadi masyarakat yang bagaimana sih yang Islam dambakan, Islam harapkan kita amalkan. Nah, manusia sebagai individu dengan masyarakatnya terjalin dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Oleh karena itu, harkat dan martabat setiap individu diakui secara penuh dalam mencapai kebahagiaan bersama. Masyarakat dengan semangat Islam membentuk tatanan-tatanan yang bersumber dari hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Nah, di sini ada beberapa tatanan-tatanan tersebut, tatanan-tatanan dalam Islam. Yang diantaranya yaitu Tauhidullah, yaitu yang paling pertama yaitu menguatkan tauhid kita kepada Allah. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah. Jadi kita mempunyai hubungan yang baik sesama orang-orang Islam. Yang ketiga, persamaan dan kesetaraan dan keseikatan satu sama lain. Yang keempat, musyawarah dan tasammuh. Yang kelima, jihad dan amal soleh. Yang terakhir yaitu istiqomah. Jadi kita beristiqomah dalam mengamalkan poin-poin yang di atas tadi. Karena puncak dari segalanya yaitu istiqomah, kita terus-menerus mengamalkannya. Nah, adapun perinciannya tauhidullah yaitu menjadikan prinsip utama yaitu mengesahkan Allah, tercermin dalam seluruh segi kehidupan. Ketauhidan itu tampak pada ibadah dan doa, yaitu tidak ada ibadah dan doa yang ditujukan kepada selain Allah. Tauhid itu harus ada dalam segala aspek, diantaranya yaitu dalam ketika kita mencari nafkah, berekonomi, yaitu keyakinan tidak ada zat yang memberi rizki dan pemilik mutlak dari seluruh alam semesta kecuali Allah. Nah, adapun tauhid dalam berdakwah kita kepada Allah, kepada berdakwah dengan bertujuan hanya kepada Allah dalam pendidikan ataupun keyakinan. Jadi tidak ada zat yang dapat memberi petunjuk kepada petunjuk selain Allah. Berikutnya masih banyak kegiatan-kegiatan yang memang seharusnya kita tujukan dan kita yakini bahwa semuanya itu Allah yang memutuskan, yang menakdirkan. Jadi kita atau manusia hanyalah sebagai perantara. Nah, sikap
hidup secara keseluruhan termasuk ucapan-ucapan sebagai ungkapan hati dalam menerima peristiwa sehari-hari. Tidak ada yang patut ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang patut dicintai secara mutlak kecuali Allah. Tidak ada yang dapat menghilangkan kemadorotan dan tidak ada yang dapat memberikan karunia kecuali Allah. Bahkan tidak ada yang dapat menghilangkan nyawa kecuali Allah. Nah, seorang anggota masyarakat Islam akan senantiasa mengikhlaskan seluruh hidupnya untuk beribadah kepada Allah serta tetap menjaga kesucian amalnya yang dia kerjakan. Poin yang kedua dari tatanan-tatanan Islam yang bisa kita amalkan yaitu ukhuwah Islamiyah. Dengan sendi atau dasar tauhid, anggota-anggota masyarakat berpandangan hidup yang sama sehingga terjelmaknya pertauhidan, ketautan hati satu sama lain yang melahirkan ikatan persaudaraan di atas budi pekerti atau akhlak yang mulia. Nah, lebih jauh dari itu, Islam mengajarkan berbeda bangsa, berbeda kulit, berbeda bahasa, dan berbeda budaya diupayakan untuk saling mengenal dan memperkaya batin masing-masing. Ibadah-ibadah khusus dalam Islam bila kita simak secara teliti ternyata ujungnya adalah kebaikan bermasyarakat. Poin yang ketiga, tatanan yang ketiga yaitu persamaan dan kesetiakawanan. Bila hidup menjadari sebagai hamba Allah, maka hanya Allah lah yang maha kuasa dan maha mulia. Dirinya hanya sebagai hamba. Tidak ada terbetik atau terbesik dari hati perasaan lebih mulia dari sesamanya. Perasaan ini akan menumbuhkan perasaan yang jauh dari kebersamaan, menumbuhkan ketidaksekawanan. Maka jauhi sifat membeda-bedakan satu sama lain sesama kita. Nah, perbedaan-perbedaan yang tampak akan dijadikan sarana untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan, bukan untuk saling menghancurkan. Tatanan yang keempat yaitu musyawarah dan tasamuh. Apabila persamaan dan persaudaraan yang berdasar keimanan telah tumbuh dengan subur, maka segala usaha setiap tindakan-tindakan dalam masyarakat senantiasa akan dilihat dari segi kepentingan umum atau kepentingan kebaikan secara kelompok. Nah, berbagai pendapat mungkin terjadi, bahkan pasti terjadi. Tetapi semua itu tidak akan menimbulkan konflik yang akan menjadi gangguan ketentraman kebersamaan. Nah, musyawarahlah menjadi tradisinya, saling menghormati menjadi hiasan pergaulannya. Firman Allah dalam Al-Quran, mereka menyambut ajaran yang datang dari Tuhannya, mendirikan sholat, musyawarahlah dalam urusan-urusan, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki. Quran surat Asy-Syura 38. Seorang mukmin tidak bakalan merasa benar sendiri. Ia menyadari bahwa dirinya tidak mungkin sempurna. Ia akan senantiasa mempertimbangkan nasihat dan pendapat orang lain. Jadi seorang muslim sepatutnya tidak egois, selalu menghormati segala pendapat orang lain dan keputusan orang lain apabila tidak sesuai dengan keputusan kita. Nah, yang kelima, tatanan yang kelima dalam Islam untuk mewujudkan masyarakat yang didambakan yaitu jihad dan amal soleh. Jihad mengandung arti bekerja dengan kesungguhan hati, berusaha mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Itulah jihad, yang merupakan karakter seorang mukmin.
dan berusaha menciptakan kesejahteraan untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat di sekitarnya. Tepatlah ungkapan Nabi bahwa mukmin itu seperti lebah, energik, disiplin, memberi manfaat dan tidak merusak lingkungan. Di mana lebah kita ketahui apabila dia bekerja dengan berkelompok serta energi. Nah, terus disiplin, mereka mengikuti apa arahan ratunya dari si ratu lebah itu, dan tidak ada yang saling menyikut satu sama lain, semua disiplin. Terus sang lebah juga memberi manfaat. Kita ketahui madunya bisa kita minum atau kita makan dengan banyak manfaatnya, dan si lebahnya juga bisa menjadikan suatu perobatan, yang mana di Tasik juga ada perobatan sengat lebah. Nah, dan tidak menimbulkan atau merusak lingkungan. Apabila si lebah tidak kita ganggu, maka si lebah pun tidak akan mengganggu kita. Namun sebagai manusia, sebagian manusia banyak yang menghancurkan populasi lebah-lebah itu, sehingga sang lebah terpaksa menyerang manusia itu sendiri. Maka kita jaga ketentraman lingkungan ini. Tataran yang keenam, yang terakhir, yaitu istiqomah. Nah, istiqomah artinya lurus terus. Maksudnya setiap muslim akan tetap memegang dan memperjuangkan apa yang dia yakini dengan memang kebenaran yang telah dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, tidak akan beku karena dingin, tidak akan lapuk karena hujan, dan tidak akan lekang di terik sinar matahari. Nah, keteguhan hati serta kepercayaan diri yang mantap merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam mengayuh serta meniti hidup yang penuh rintangan. Insya Allah masyarakat yang bersendikan 6 pokok yang tadi telah dipaparkan akan mewujudkan masyarakat yang meminjam istilah yang makmur dalam keadilan, yang adil dalam kemakmuran, serta rahmah, berkah, dan keridhaan Allah senantiasa tercurah di sekitarnya, di sekitar masyarakat itu. Itu yang poin kedua, yaitu masyarakat dambaan Islam. Seperti itulah sepatutnya kita menciptakan masyarakat yang memang didambakan dan dicontohkan Rasulullah SAW. Selanjutnya kita akan menuju poin ketiga, yaitu toleransi inter dan antar sesama Islam, sama umat dalam pandangan Islam. Yang ketiga yaitu toleransi inter dan antar umat Islam, antar umat dalam pandangan Islam. Nah, kaidah toleransi dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu tidak ada paksaan dalam agama. Jadi semua manusia, semua umat yang ada di alam semesta ini, yang ada di bumi ini, dalam pandangan Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya perbedaan atau adanya berbagai-bagai perbedaan. Nah, landas pikiran dasar ini adalah firman Allah, Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kamu saling kenal mengenal,
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara orang yang paling mulia di antaranya adalah orang yang paling mulia di antara kamu, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Jadi di sini diseru, hai manusia, membuktikan, menyeru kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Nah, toleransi antar umat, khususnya umat beragama yang berbeda, termasuk ke dalam salah satu risalah penting yang ada dalam sistem teologi Islam. Nah, karena Allah senantiasa mengingatkan kita akan keragaman manusia, baik dilihat dari sisi agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan lain sebagainya. Toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan adanya agama-agama lain selain agama Islam ini. Nah, dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Keyakinan umat Islam kepada Allah tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Nah, demikian juga dengan tata cara ibadahnya. Bahkan Islam melarang penganutnya atau umat Islam dilarang mencela Tuhan-Tuhan dalam agama manapun. Maka kata tasamuh atau toleransi dalam Islam bukanlah barang baru atau suatu hal yang baru, tapi sudah diaplikasikan atau sudah dipaparkan dalam kehidupan sejak agama Islam itu lahir. Agama Islam itu dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ada satu perkataan yang perkataannya seperti ini, yang artinya agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah agama yang bertoleransi pada semangat mencari kebenaran secara toleran dan lapang dada. Nah, toleransi antar sesama muslim dalam firman Allah surat Al-Hujurat ayat 10 artinya orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman, itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antar kedua saudaramu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Di sini diseru orang-orang yang beriman dan diperintahkan untuk memperbaiki hubungan antar sesama umat Islam. Nah, dalam mengembangkan sikap toleransi secara umum dapat kita mulai terlebih dahulu dengan bagaimana menyikapi perbedaan, bagaimana menyikapi perbedaan pendapat yang mungkin terjadi pada keluarga kita, pada lingkungan kita, atau pada saudara-saudara sesama muslim. Sikap toleransi dimulai dengan adanya perbedaan dan menyadari perlu bahwa kita semua adalah bersaudara. Maka akan timbul rasa kasih sayang, saling pengertian, dan pada akhirnya akan bermuara pada sikap toleransi. Dalam konteks pendapat dan pegangan Al-Quran secara tegas memerintahkan umatnya atau memerintahkan orang-orang mukmin untuk kembali kepada Allah. Jadi seyogyanya orang muslim dalam berpendapat diwajibkan untuk kembali kepada hukum Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul SAW.
Adapun toleransi antar umat beragama, toleransi hendaknya dapat dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama masyarakat penganut agama lain dengan memiliki kebebasan untuk menjalankan prinsip-prinsip keagamaan, yaitu ibadah masing-masing, tanpa ada terpaksaan dan tekanan dari satu sama lain. Nah, sikap toleransi antar agama, antar umat bertetangga, baik dengan tetangga yang seiman dengan kita ataupun yang tidak seiman dengan kita. Sikap toleransi itu direfleksikan dengan cara saling menghormati, dengan cara saling memuliakan dan saling tolong menolong. Itu toleransi yang paling mendasar, yang mungkin ringan kita lakukan. Kita dengan menghormati pertama, memuliakan dan tolong menolong. Jadi sudah jelas bahwa sisi akidah atau teologi bukanlah urusan manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada kompromi setiap sikap toleran di dalamnya. Sedangkan kita bermuamalah dari sisi kemanusiaan kita. Allah juga menjelaskan tentang prinsip di mana setiap pemeluk agama mempunyai sistem dan ajaran masing-masing, sehingga tidak perlu saling menghujat. Kita boleh berbeda agama, kita boleh memiliki keyakinan yang berbeda dengan sesama manusia yang lain. Kan tetapi dalam agama Islam tidak dibenarkan kita untuk menghujat agama-agama yang lain, untuk membenci atau menyakiti orang-orang yang di sekitar kita dengan keimanan yang berbeda dengan kita. Agama tidak mengajarkan hal seperti itu. Apalagi kita sesama umat Islam, sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak sepatutnya tercela orang itu apabila kita menyakiti orang tersebut, misalnya tetangga kita yang masih satu iman. Karena secara Islam banyaklah akhlak sosial yang jauh dari menyakiti satu sama lain. Nah, di sini ada beberapa contoh sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu adanya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama antar pemeluk agama. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, ras atau golongan. Nah, di sini kembali kepada fitrah manusia yaitu hamba, maka kita tidak sepatutnya untuk membeda-bedakan antara satu dengan yang lain secara sudut pandang, suku, ras atau golongan. Kita semuanya sama hamba di dunia ini, karena yang sesungguhnya yang kita berbeda yaitu kita dengan Allah. Allah adalah pencipta kita, Tuhan kita, dan kita adalah hamba yang sepatutnya kita sewajibnya kita beribadah kepadanya, menyerahkan semuanya amal kita kepadanya. Nah, adapun toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain yang pertama itu merasa senasib penanggungan, karena kita satu negara, satu hukum negara, dan satu undang-undang atau peraturan-peraturan. Jadi kita satu nasib dan satu sepenanggungan. Yang kedua, menciptakan persatuan dan kesatuan, rasa berbangsa atau nasionalisme. Yang ketiga, mengaku dan menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Yang keenam, memperoleh atau memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan satu sama lain.
Nah, sini ada satu fakta historis toleransi dapat ditunjukkan melalui Piagam Madinah. Piagam ini adalah satu contoh mengenai prinsip kemerdekaan beragama yang pernah dipraktikkan atau diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara butir-butir yang menegaskan toleransi beragama adalah sikap saling menghargai, saling menghormati, dan di antara agama satu sama lain, dan tidak saling menyakiti serta saling melindungi anggota yang terikat dalam Piagam Madinah, perjanjian gitu ya. Jadi Nabi Muhammad di Madinah itu berdampingan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang. Oke, poin yang keempat yaitu prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Islam sebagai ajaran yang sangat peduli dengan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dalam Islam intinya atau mencakup dua hal pokok, yaitu kesejahteraan sosial yang bersifat jasmani dan rohani. Manifestasinya dari kesejahteraan sosial dalam Islam adalah bahwa setiap individu dalam Islam harus memperoleh perlindungan yang mencakup 5 hal. Yang pertama yaitu agama, itu ad-din, merupakan kumpulan akidah, ibadah, ketentuan dan hukum yang telah disyariatkan Allah. Nah, hubungan antara sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Kedua, jiwa, tubuh. Islam mengatur atau mengatur eksistensi jiwa dengan menciptakan lembaga pernikahan untuk mendapatkan keturunan, juga melindungi dan menjamin eksistensinya. Nah, yang kedua yaitu akal, yaitu melindungi akal dengan larangan mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi apa yang Allah haramkan, sekaligus memberikan sanksi bagi yang mengkonsumsinya atau melakukannya. Yang ketiga yaitu kehormatannya, Nah, berupa sanksi bagi pelaku zina dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu jiwa atau nyawanya. Jadi Islam sangat menjaga nyawa seseorang. Islam. Yang keenam yaitu pilar asasi. Jadi cuman 5 pilar asasi saja yang menjadi apresiasi atau advokasi dan proteksi atau perlindungan Islam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Nah, berkenaan dengan perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah suatu kaum, janganlah mengolok-olok satu kaum dengan kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang mengolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok karena wanita yang lain boleh jadi lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil atau memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, menghina orang adalah perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, orang yang menghina belum tentu lebih baik dari orang yang dihinanya. Seringkali ada orang menghina orang lain karena alasan kedengkian, kecemburuan, dan lain sebagainya. Penghinaan juga bisa berakibat fatal bagi atau akan mengakibatkan adu mulut satu sama lain. Dalam tayangan media sosial banyak sekali kasus perkelahian, baik seseorang dengan yang lain atau kelompok dengan kelompok yang lain, dan didasari atau diawali dengan perkataan atau saling cela-mencela. Orang yang dihina, terutama jika penghinaan itu terjadi di depan publik, bisa menuntut ke muka pengadilan karena merasa harga dirinya direndahkan. Nah, itu poin yang keempat, yang prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang kelima yaitu pandangan Islam dalam menghadapi beberapa persoalan kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Bahwa kita ketahui di Indonesia ini masih cukup tinggi angka kemiskinan, masih cukup tinggi angka kebodohannya, serta masih cukup tinggi angka atau orang-orang yang menganggur. Harus kita ketahui juga bahwa kemiskinan muncul bukan lantaran persoalan ekonomi saja, tapi karena persoalan semua bidang, yaitu diantaranya struktural, birokrasi, politik, sosial, dan kultural. Bahkan miskin dalam pemahaman agamanya. Kita pun tahu dampak dari adanya kemiskinan ini seperti kriminalisme. Bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kriminalisme yang tinggi di sekitar kita, kekerasan dalam rumah tangga, dan perampokan, patologi, dan lain sebagainya. Dimana semua itu hari demi hari semakin meningkat. Tak mudah seperti membalikan telapak tangan untuk mengatasinya. Diperlukan semua segi, diantaranya ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan tentu saja ketenagakerjaan. Selain itu, ada segi lain yang tak boleh kita lupakan juga adalah dalam mengatasi masalah ini, yaitu pendidikan agama. Islam memberikan pesan-pesan melalui dua pedomannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Melalui keduanya kita dapat mengetahui bagaimana Islam memandang kemiskinan. Al-Quran menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosakata, yaitu diantaranya al-maskanah, kemiskinan, al-faqr, kefakiran. Yang ketiga, al-malad, mengalami kekurangan, al-ba'sa, kesulitan hidup, al-imlak, kekurangan harta, al-sa'il, peminta, al-mahrum, tidak berdaya, al-qani, kekurangan dan diam, al-mu'tar, yang perlu dibantu, dan al-dhab, yaitu lemah. Ke-10 kosakata ini menyadarkan pada satu arti makna, yaitu kemiskinan. Nah, Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya dan orang miskin. Quran An-Nisa ayat 135 sudah menjelaskan hal itu. Sungguh
hal itu memang sejalan dengan sunatullah, yaitu hukum Allah, hukum alam, yaitu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hukum kaya dan miskin sesungguhnya adalah hukum universal atau global yang berlaku bagi semua manusia, apapun keyakinannya. Karena itu, tak ubahnya seperti kondisi saat ini, sakit di mana-mana, semuanya terhambat dan lain sebagainya, maka kita harus selalu sabar dan selalu tawakal kepada Allah. Nah, dalam Islam kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena keterbatasan untuk berusaha dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan. Namun di negara kita sesungguhnya faktor-faktor di atas sudah mulai dibenahi, walaupun ada yang secara sungguh-sungguh maupun setengah-setengah, mulai dari program pemerintah dan masyarakat seperti sama-sama berjuang memerangi kemiskinan, memerangi pengangguran, memerangi kebodohan. Tapi harus disadari juga oleh kita bahwa perjuangan melawan kemiskinan, kebodohan dan pengangguran di negara kita apapun caranya sesungguhnya sama dengan perjuangan seumur hidup. Masih panjang sekali perjalanan untuk mencapai hasilnya. Kenapa demikian? Apa alasannya? Karena kenyataan di lapangan berbeda dengan hasil data survei perorangan atau penelitian. Di atas kertas, angka kemiskinan di negeri ini berhasil diturunkan. Namun dalam perkembangan lebih lanjut juga memperlihatkan peningkatan. Di sini menunjukkan suatu data tidaklah bisa menjadi satu pegangan untuk kita untuk percaya suatu hal begitu saja. Nah, kembali kepada persoalan hukum, yaitu hukum alam tentang keniscayaan adanya orang-orang kaya dan orang miskin, maka sudah sepatutnya orang kaya termasuk pemerintah membantu orang-orang miskin. Menurut Islam, dengan adanya bantuan orang kaya tersebut agar orang miskin tidak terjerumus atau tidak mendapatkan perendahan dari orang lain. Islam sesungguhnya telah menyadari bahwa terkadang kefakiran atau kemiskinan akan menjadikan manusia kufur atau menjadikan manusia pada kekufuran. Untuk itu Islam pun memberikan sumbangsi solusi penanggulangan kemiskinan dengan dua metode. Yang pertama yaitu wajib dilakukan, dan kedua anjuran adapun yang mesti dilakukan. Islam sesungguhnya sudah sangat jelas memberikan solusi untuk menangani masalah kemiskinan. Tinggal saat ini bagaimana kita mau atau sudah melaksanakannya atau tidak. Jika memang sudah, apakah kita masih konsisten melaksanakannya? Dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Allah sesungguhnya memberikan solusi bagi orang-orang yang konsisten dalam melakukan sesuatu yang benar meski dilakukan sedikit demi sedikit. Nah, mungkin itu beberapa hal yang dapat dipaparkan dalam video ini mengenai akhlak bersosial. Yang pertama tadi, bagaimana Islam atau pandangan Islam mengenai masyarakat itu sendiri. Yang kedua, masyarakat dambaan Islam. Yang ketiga, toleransi inter dan antar umat beragama. Yang keempat,
eh, prinsip-prinsip Islam untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, serta yang terakhir tadi pandangan Islam terhadap kemiskinan, kebodohan, serta pengangguran. Semoga kita dapat mengambil sedikit pembelajaran dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.